Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Puspawati, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tanggamus. Dalam pendidikan ini dibimbing oleh Ibu Halimatus Sadiah sebagai fasilitator dan Bapak Angga Priyakusuma sebagai pengajar praktik. Saya akan mendemonstrasikan konseptual hasil dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan pendiri Taman Siswa yang mempunyai tujuan mulia yang ingin dicapai, yakni untuk membentuk manusia yang merdeka, baik secara fisik, mental, maupun kerohanian. Sedangkan landasan filosofisnya adalah nasionalistik dan universalistik. Sedangkan suasana dalam pendidikan yang diajarkan dalam ajaran Ki Hajar Dewantara adalah suasana yang berprinsip pada kekeluargaan, kebaikan hati, empati, cinta kasih, dan penghargaan terhadap masing-masing anggotanya. Sedangkan metode yang terdapat dalam ajaran Ki Hajar Dewantara adalah metode Among, yaitu metode yang berdasarkan pada asah, asih, dan asuh. Dalam menuntun laku pertumbuhan kodrat anak, peran pendidik diibaratkan seperti seorang petani. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Petani. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir padi yang ditanam. Bila biji padi ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji padi adalah biji padi yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji padi itu disemai adalah biji yang berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta tangan dingin Pak Tani, maka biji padi itu mungkin tumbuh namun tidak optimal. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Untuk menghasilkan padi yang berkualitas baik, seorang petani haruslah memperhatikan 3 hal penting, yaitu bibit, ladang, dan teknik penanaman. Hal ini sejalan dengan asas trikon yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara dalam mengembangkan pendidikan, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas trikon yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara memiliki 3 hal yang penting. Yang pertama, kontinu, yang kedua, konvergen, dan yang ketiga, konsentris. Yang pertama, kontinu, yang berarti pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Dan yang kedua ialah konvergen, yang berarti pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber. Kemudian yang ketiga, konsentris, yang berarti pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri, sehingga kita tidak kehilangan identitas kita sebagai seorang pendidik. Pengajar dan pendidik ialah 2 hal yang menjadi satu kesatuan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota
dalam masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Sebagai seorang pendidik, tidak hanya memberikan pendidikan dalam kelas saja, namun lebih daripada itu. Seperti pijakan pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni trilogi pendidikan. Yang pertama, Ingarso Suntolodo, yang berarti seorang guru haruslah menjadi contoh karena sejatinya seorang guru merupakan seorang panutan. Kemudian yang kedua ialah Ing Madya Mangunkarsa, yang berarti memberi semangat dan menjadi motivator mendampingi siswa menggapai cita-cita yang diinginkan oleh siswanya. Dan yang ketiga ialah Tut Wuri Handayani, yang berarti memberikan dorongan kepada siswa dalam mewujudkan cita-citanya. Sebagai seorang pendidik, sudah seharusnya membersamai siswa dalam pembelajaran, memberikan siswa kemerdekaan dalam belajar, dan memberikan kebebasan bagi siswa mengembangkan minat, bakat, dan keinginannya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian, memberikan dukungan untuk segala cita-cita baik yang diinginkan oleh siswa-siswanya. Demikianlah demonstrasi kontekstual filosofis Ki Hajar Dewantara ini saya buat sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.